Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jumianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Kalipang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Wartiningsih. Beliau adalah salah satu guru kelas di SD Negeri 3 Kalipang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neng. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Kak yang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oh iya, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya, Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas. Baik Pak. Adapun tujuan diadakannya supervisi kelas untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Itu ya, Bu? Baik Pak. Oh iya, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Neng. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, di sini saya menuliskan dua tujuan pembelajaran ya Pak. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan fungsi dan bagian-bagian lingkungan. Gitu Pak. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai. Betul Pak. Lalu bagaimana dengan alur pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan juga pengetahuan. Baik, jadi yang ingin dicapai pada area pengembangan bagian pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang telah Ibu buat? Misalnya metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan dilakukan? Baik Pak, untuk strategi saya menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Pak. Saya akan membagi kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan profil belajar siswa. Untuk metode saya menggunakan diskusi. Baik Bu, berarti Ibu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu. Lalu bagaimana dengan media yang akan digunakan dalam pembelajaran ini? Untuk media, saya menggunakan beberapa media ya Pak, karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Adapun media yang saya gunakan itu ada gambar dan video pembelajaran dan juga laptop. Baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa dan mata pelajarannya apa? Saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari Rabu dengan mata pelajaran IPAS, materi, bagian-bagian duluan di kelas 4, begitu Pak. Baik Bu, besok hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas, untuk melihat apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nanti setelah kegiatan observasi selesai, kita lakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi ya Bu. Baik Pak. Sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin yang saya dapatkan yaitu pencerahan tentang gambaran media yang nantinya saya gunakan dan strategi juga, begitu Pak. Baik Bu, saya rasa cukup percakapan kita hari ini. Semoga Bu Neng sukses dalam pembelajarannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang depan, gerak, tegak, gerak.
Kalian tengok kanan dan kiri, adakah yang tidak masuk? Siapa? Oh, kenapa? Ya, kalau sakit berisik Anak, kita ini bisa belajar di sini tuh karena jasa para pahlawan. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semua berdiri. Yuk. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Ayo, duduk. Sebelum belajar ini guru mau tanya, siapa yang di rumah memiliki tanaman? Ya. Seperti apakah? Seperti yang mana? Siapa yang punya ini? Siapa yang punya seperti ini? Ini namanya adalah tumbuhan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Gimana tujuan dari pembelajaran ini? Diharapkan nanti anak-anak satu itu yaitu mengetahui atau mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Terus yang kedua, nanti anak-anak itu bisa menyebutkan fungsi. Bisa menyebutkan fungsi dari tumbuhan tersebut. Bagian dari tumbuhan tersebut. Anak-anak, sekarang dibuka buku paketnya Epas halaman 2. Yuk, dibuka dulu. Halaman 2. Halaman 2. Dibaca-baca dulu, nanti setelah dibaca, kamu cari itu tumbuhan-tumbuhan apa yang terdapat dalam bacaan ini dalam gambar. Terus nanti ditulis di kertas, dikumpulkan di meja buku guru ya. Ya sekarang dibaca dulu. Ya dibaca. Sudah anak-anak, coba dikumpulkan sama bu guru, ayo. Kumpulkan
Udah, siapa yang belum? Anak-anak, sekarang Bu Guru akan membagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok yang pertama itu adalah Dalil, Minjana, Yahya, Ghazali, dan Atila. Kelompok kedua Kevin, Fadil, Benzema, Renita, dan Sofirin. Dan kelompok yang ketiga itu adalah Anugrah, Elsa, Ika, Dias, Said, dan Nafisa. Yuk sekarang berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Yuk kelompok. Ibu akan membagikan ini yang KPD per kelompok 3 KPD. Nanti kamu mengerjakan ini, namanya ditulis kelompoknya siapa saja, nggih. Terus nanti pilih sesuai dengan garis ini, ditarik garis. Seumpama bagian bunga itu yang mana, terus ditarik garis di sini. Bagian yang batang di mana, ditarik garis ini. Terus bagian akar mana, buah mana, ditarik garis, nggih. Nah, sudah paham? Kalau tidak paham nanti boleh bertanya lagi. Untuk kelompok 2 nanti ditulis ini namanya siapa saja kelompoknya. Terus ini nanti anak-anak itu memilih mana jawaban yang paling tepat. Ini kan ada A, B, C, dan D. Dipilih bagian tumbuhan yang terletak di dalam tanah itu apa. Coba dipilih nanti apa. Terus ini apa, ini apa. Seperti itu ya cara menjawabnya. Untuk kelompok 3 ini nanti ditulis kelompoknya, namanya, anggotanya berapa, siapa saja, terus nanti dikerjakan. Ini cara menjawabnya di sini isian pendek ya, ditulis jawabannya apa. Terus nanti yang kedua jawabannya apa ditulis di sini. Terus dan seterusnya ini. Mengerti? Sudah paham? Oke. Membuat makanan-makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Bunga, tempat perkembangan biakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Batang, menghantarkan air, biji dan makanan ke
kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. A. Bagian tumbuhan yang terletak di dalam tanah adalah akar. 2. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis disebut daun. 3. Tempat perkembangbiakan tumbuhan terjadi pada bagian bunga. 4. Fungsi bagian tumbuhan pada gambar di samping adalah menyerap air dan mineral. 5. Bagian tumbuhan yang berfungsi mengangkat air dan nutrisi ke seluruh tubuh batang. Coba bagaimana hasilnya, siapa yang mau memberi masukan pada kelompok 2? Yuk, kelompok 1 bagaimana hasilnya diskusi dari kelompok 2? Bagus? Ya, kasih tepuk tangan anak-anak. Kelompok 3 bagaimana hasilnya? Oke, sudah bagus. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Kita lanjut yaitu kelompok yang ketiga untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan perwakilan maju ke depan. Saya dari kelompok SS. Saya akan menyampaikan tempat buat makanan pada suatu tujuan berikut fungsi dari daun. Dan tempat menyimpan cadangan makan dan tempat melindungi biji adalah fungsi dari buah. Jika secara umum makan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu serabut dan umpan. Suatu proses memaksa makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari disebut fotosintesa. Bunga memiliki dua alat perkembangan bunga kecil. Ya, bagaimana hasilnya? Bagus tidak? Sudah selesai belum? Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 2? Bagus. Sudah, ya bagus. Terima kasih. Sekarang boleh duduk kembali ke kelompok masing-masing. Kalian lebih paham tentang materi tumbuhan, bagian-bagian dari tumbuhan. Mari kita menyimak bersama video pembelajaran tentang tumbuhan ini. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak
tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Sekarang tugas anak-anak yaitu membuat bagan tentang tumbuhan. Setelah tadi anak-anak menyaksikan yaitu tentang video pembelajaran. Seperti ini gitu, Ibu kasih contoh. Ini nanti isi bagian-bagian dari tumbuhan itu meliputi apa saja. Ditulis di sini. Sebelum kita lanjutkan lagi, nanti yang membacakan hasilnya. Mari kita SDG. Anak mengikuti apa yang ada di depan, gitu. Saya tutup. Dua, tiga, empat, enam, tujuh, 8, 9, 10.
Bu Guru tunjuk untuk kelompok 2. Yuk, siapa? Kevin. Ya, maju ke depan. Kemudian dua, satu akar, dua daun, tiga batang, empat buah, lima bunga. Iya, tepuk tangan anak-anak. Dari pembelajaran hari ini, siapa yang mau bertanya tentang bagian-bagian dari tumbuhan? Yuk, siapa yang belum paham, yang belum mengerti, boleh bertanya. Sudah paham semua? Nah, coba kalau sudah, dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapat, apa yang kalian simpulkan? Ayo, bagian-bagian dari bunga itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kelima itu kalian sudah paham semua? Kalau sudah, bagaimana perasaan anak-anak pembelajaran saat ini? Bagaimana perasaannya? Senang atau sedih? Oke, kalau senang berarti kita lanjut untuk pembelajaran selanjutnya, itu adalah buku pada buku IPA halaman 5. Nanti dipelajari di rumah dan hari berikutnya kita bahas bersama-sama, nggih? Baik, kita tutup pembelajaran hari ini berdoa. Yuk, ketuanya dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk, saya gerak berdoa mulai. Semangat siang guru. Selamat siang. Kalian harus baik-baik di jalan, jangan kelelahan, nggih? Nanti bisa selamat sampai rumah. Nah, sekarang boleh berdiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Jumianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Kalipang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Setelah kemarin saya sudah mengadakan kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas 4 dengan Ibu Wartiningsih, kini saya akan melanjutkan kembali kegiatan pasca observasi. Di sini saya sudah bersama Ibu Wartiningsih. Mari kita simak bersama. Selamat pagi, Bu Neng. Bagaimana kabarnya? selamat pagi Pak Yan. Alhamdulillah kabarnya baik. Pak Yan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga, Bu. Oh iya, Bu, terima kasih kemarin Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan kegiatan supervisi kelas. Maka hari ini saya meminta waktu sebentar untuk melakukan kegiatan pasca supervisi ya, Bu. Baik Pak, dengan senang hati. Baik, Bu, setelah saya amati kemarin, praktik pembelajaran yang dilakukan Ibu Neng sudah sangat bagus. Siswa terlihat aktif mengikuti pembelajaran. Selain itu, saya juga melihat Ibu Neng sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Namun Bu Neng, saya sedikit ada catatan buat Bu Neng ya. Kemarin pada waktu kegiatan awal, Ibu belum melakukan kegiatan memotivasi siswa, misalnya dengan tepuk semangat atau sejenisnya. Apa saat itu Bu Neng lupa atau bagaimana, Bu? Iya Pak, saya kelupaan. Mungkin karena pembelajaran berdiferensiasi merupakan hal pertama bagi saya ya Pak ya. Terus jadi saya itu ada rasa takut kalau sampai salah dalam penyampaian, sehingga langkah dalam pembelajaran ada yang terlupakan. Oh begitu ya, Bu.
Tidak apa-apa Bu. Lalu berikutnya untuk aspek pengembangan kemarin sudah terlihat ya Bu. Ibu mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan itu sudah terlihat. Namun alangkah lebih baik kalau ditambah dengan aspek sikap ya Bu, biar lebih lengkap aspek pengembangan yang akan dicapai pada saat pembelajaran. Iya Pak, kemarin saya baru memasukkan 2 aspek saja untuk area pengembangannya. Padahal di modul ajar itu ada, namun malah tidak saya kembangkan. Iya Bu, mungkin bisa jadi untuk catatan kuning pada pembelajaran selanjutnya ya. Oh iya Bu, untuk strategi kemarin saya amati sudah tampak ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya sudah ada. Kuning juga sudah menggunakan kegiatan diskusi dan media interaktif berupa slide PowerPoint dan video pembelajaran. Itu sudah sangat bagus Bu. Saya mau tanya nih, kira-kira dari kegiatan kemarin yang kita lakukan, apa nih perasaan yang Ibu rasakan? Saya merasa sangat senang dan semangat Pak. Ini merupakan hal baru bagi saya mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Saya jadi bertambah wawasan Pak. Baik Bu, apa rencana tindak lanjut kuning untuk ke depan? Saya akan belajar cara membelajarkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, kemudian melakukan pembenahan di area pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Baik Bu, luar biasa sekali rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Semoga sukses buat kuning. Terima kasih kuning sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pasca supervisi ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi pembelajaran di SD Negeri 3 Kalibang, terkhusus buat kuning. Sama-sama Pak, amin. Demikian Bu kegiatan supervisi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.